kesulitan ekonomi politik, itu kan ada korupsi, karena kejujuran tidak dihasilkan, maka ada tugas pertama pemerintah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kan perintah amar ma'ruf nahi mungkar justru bukan pada rakyat tapi pada pemerintah, karena yang harus menghasilkan kejujuran adalah pemerintah, yang harus memberantas kebatilan itu adalah pemerintah, yang harus menghasilkan kemakrufan itu adalah pemerintah tuh. Karena dia punya semua peralatan untuk mendistribusikan keadilan, untuk mencegah korupsi. Jadi tentu rakyat menginginkan ada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar at all cost, di dalam keadaan yang sesungguhnya tuh, tanpa perlu ada semacam pertimbangan pragmatisme tuh. Jadi sekali lagi kita ini saya karena kita ada dalam bulan Ramadan, kita mulai membuat refleksi rohani pada bangsa ini, bahwa apa yang menyebabkan kita terpuruk sebetulnya yaitu pemimpin yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, menarik tadi Anda bicara soal konsep qanaah, terima pandum gitu ya. Ramadan itu identik dengan atau puasa itu sebagai ajang untuk mengasah sensitivitas kita terhadap penderitaan orang lain gitu. Jadi artinya dengan qanaah tadi, dengan terima pandum, kita tetap bersyukur gitu ya. Karena kita menyadari bahwa mereka yang masih banyak yang lebih kekurangan dari kita. Dan bagi penguasa saya kira itu juga ujian. Apakah mereka juga masih sensitif mendengarkan penderitaan rakyat, atau malah sibuk dengan kekuasaannya itu menumpuk kekayaan di atas penderitaan rakyat? Betul, kita ada dalam ujian total tentang daya tahan batin kita untuk melihat kepengejutan para politisi. Kita diuji untuk melihat ketajaman akal kita untuk menemukan di mana kekuasaan itu menyembunyikan ambisinya. Kita dibekali oleh perasaan yang peka untuk melihat bagaimana penderitaan tetangga kita, penderitaan mereka yang jauh dari pusat kekuasaan itu diakibatkan oleh kerakusan mereka yang ada di pusat itu. Bagaimana kita bayangkan di dalam 5 tahun ini mobil-mobil bekas yang mungkin masih dibeli secara cicilan oleh rakyat yang berupaya untuk memenuhi kehidupan transportasi mereka itu hanya untuk ngangkut bahan mentah misalnya, akhirnya mesinnya itu sering rusak itu karena pakai BBM oplosan. Kita paham bagaimana kesulitan memperoleh bahan makanan itu karena suplai pupuk yang akhirnya tidak tiba di lahan-lahan petani itu. Jadi semua itu menunjukkan bahwa memang kita dalam kegelapan, dan mereka yang ada dalam kegelapan justru yang bisa bertahan untuk menunggu cahaya itu. Tetapi di dalam politik selalu ada dalil bahwa kekuasaan itu harus dikontrol, kekuasaan itu tidak boleh arogan, kekuasaan itu harus membuka diri itu. Dan